dengan kontrak perkuliahan RPS yang dulu Bu Rita sudah sampaikan ya, kita di minggu ketiga. Jadwal kita hari ini adalah identifikasi amilum ya, secara makros dan mikroskopis. Nah, di sini di depan kalian sudah ada mikroskop yang tersedia. Silakan nanti untuk penggunaannya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Coba dilihat dulu mikroskopnya. Ya, saya. Silakan dipilih lensa dengan kebesaran 400 ya, 40 kali 10. Cek dulu lensanya. Kalau sudah menyala bisa dimatikan dulu untuk mengecek lensa. Ya. Amilum hari ini coba dibuka buku petunjuk praktikumnya bagian amilum halaman 13. Ada amilum medis. Ya, apa itu amilum medis? Medis arti apa? Amilum medis. Amilum medis jagung ya, oke benar. Amilum medis ini adalah pati jagung ya, ada mas-mas semua. Kemudian amilum tritisi gandum ya, oke. Wah, sudah belajar ya tadi malam ya. Amilum tritisi pati gandum, kemudian solani pati kentang ya, pati kentang. Kemudian yang terakhir ada amilum manihot ya. Amilum manihot ini adalah pati singkong. Oke, baik. Nanti silakan mahasiswa semua kita akan mengamati secara makroskopis dulu ya, makroskopis dulu. Secara makroskopis bisa dirasakan ya, kemudian di bau, kemudian warna. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa amilum tritisi ini dia berwarna lebih gelap daripada amilum yang lain ya. Kenapa dia bisa lebih gelap daripada amilum yang lain? Mungkin memang dari musuhnya ya, dari musuh si amilum tritisi. Dan pentingnya kita melakukan pengamatan secara makros dan mikros. Itu yang ditanyakan. Mbak Andi, bagaimana? Kenapa kita sebagai farmasis itu harus bisa membedakan ya amilum secara makros dan mikros? Kenapa ya? Kita tahu semua bahwa amilum itu digunakan sebagai bahan membuat tablet. Bahan tambahan dalam formulasi tablet itu adalah menggunakan amilum, baik dia sebagai bahan pengisi, bisa bahan pelicin atau mungkin bahan disintegran. Itu kita bisa menggunakan komposisi dari amilum. Nah, dari berbagai macam amilum yang ada itu mempunyai sifat atau ciri spesifik yang masing-masing. Sehingga kita perlu mengamati ya, kita perlu mengamati secara makros dan terutama mikroskopik ya. Kalau makros mungkin agak tidak terlalu terlihat berbeda, tapi secara mikroskopik masing-masing amilum ini memiliki bentuk kristal yang berbeda-beda. Nah, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan ya dari masing-masing produsen misalnya, itu kita bisa melihat secara mikroskopis ya, secara mikroskopis melihat adanya kecurangan. Karena memang dari masing-masing amilum ini memiliki harga yang berbeda-beda ya. Contohnya mungkin ya amilum medis ini ya Mbak ya, dengan amilum manihot ini kalau secara makroskopis penampakannya itu dia hampir sama ya. Dari bentuknya, warnanya itu hampir sama. Akan tetapi kalau kita lihat secara mikroskopis itu berbeda ya. Selain itu juga berbeda dalam hal harganya ya. Harganya yang amilum medis itu dia jauh lebih mahal karena dia biasanya digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan tablet sediaan ya. Terus jadi saya sekiranya begitu Mbak Adini, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, baik. Di sini Bu Rita sudah menggambarkan ya, sudah menjelaskan bahwa nanti yang kalian amati secara mikroskopis itu adalah amilum medis, tritisi, amilum solani dan amilum manihot. Nanti silakan kalian gunakan mikroskop ya, dinyalakan, di setting lensanya, diatur mejanya, pencahayaannya, kemudian nanti kalian ambil ya sampel amilum ini sedikit saja ya, pakai sendok
logam ya, silahkan diambil sedikit, kemudian ditetesi dengan aqua sedikit, kemudian jangan lupa ditutup dengan cover ya, cover gelas, ditutup dengan cover gelas, kemudian nanti diamati di mikroskop ya, nanti diamati di mikroskop bentuk kristalnya seperti apa, bentuk hilusnya seperti apa ya, nanti masing-masing anak mencoba semua, kemudian Bu kita jelaskan untuk bentuknya. Ini adalah amilum manis ya, amilum jatuh, bentuk bulat ya, bentuk apa namanya kristalnya ya, bentuknya adalah bulat, kemudian dia ada hilusnya. Nah, hilus itu ada seperti ini, ada seperti silang ya, silang kecil itu pada bagian tengah ya, ini untuk amilum manis. Kemudian berikutnya amilum gadum atau tritisi ya, bentuknya ada yang bulat, ada yang besar, kemudian dia bentuknya seperti ada kayak lensa ya, kemudian ada hilus itu adalah titik-titiknya ini Mbak, tengah-tengah. Nah, bentuknya titik-titik di tengah-tengah itu bentuk dari amilum tritisi ya. Kemudian amilum solani ini yang agak spesifik ya, amilum solani atau amilum dari pati kentang, itu dia bentuknya bulat ya, kemudian ada seperti filamen-filamen ya, kemudian ada hilusnya titik ya. Kemudian nanti kalau kalian amati, nah ini spesifik untuk pati kentang ya, ada gambar-gambar filamen atau garis-garis melengkung ya. Nah yang terakhir ada amilum manigot atau pati singkong ya, amilum manigot atau pati singkong atau kita sering menyebutnya gaplek atau gaplek, ini berasal dari pati singkong. Nah ini bentuknya kadang bulat, kadang merompang ya, membedakan dengan amilum manis. Kalau amilum manis itu bulat ya, kalau amilum manigot bentuknya bulat dan ada yang merompang-rompang. Hilusnya hampir sama, bentuknya seperti lambda atau silang ya. Nah bentuknya hampir sama. Nah ini kadang yang sering ada pemalsuan adalah antara amilum manigot dan amilum manis. Jadi kita sebagai farmasis, kalau kita melihat secara kasat mata, secara makroskopis mungkin tidak akan bisa membedakan antara dua-duanya karena warna kemudian strukturnya itu juga sama. Tapi kalau kita melihat secara mikroskopis dengan mikroskop nanti akan terlihat Mbak. Jadi bedanya apa? Ya, karena harga dari amilum manis ini pati jagung atau yang mungkin sering kalian kenal sebagai maizena. Warnanya masih anak satu ya. Oke, sedikit aja, banyak kan juga mungkin dikurang itu. Jangan lupa sendoknya nggak bareng-bareng ya, jadi sendok untuk masing-masing sampel sendiri-sendiri. Sisanya dikembalikan ya. Oke, ditutup sama cover gelas. Sedikit saja ditutup dengan cover gelas. Bisa kembali. Setting dulu. Silakan duduk yang sudah mengambil sampel, duduk. Dan dia satu mahasiswa dulu satu.
ya. Ketemu. Gantian ya. Turunkan sampai pas dulu. Naik terus kemudian baru turunkan pelan-pelan. Misalnya 40 cukup ya, 40 kali 10 400. Kelihatan? Kalau sudah terlihat mungkin bisa diasesikan sama Bu Nita ya. Ya, sebelum digambar hasilnya. Memang butuh kesabaran ya, karena kita menggunakan yang namanya mikroskop ya, alat yang digunakan untuk melihat benda dengan ukuran mikron. Ya. Terlalu apa namanya padat ya, ini tinggal digeser aja mikro apa namanya makro mikronya ini tinggal digeser aja. Coba dicek dulu, sudah kelihatan itu ya, atas ya, kelihatan kan Mbak ya. Nah, kalau sudah kelihatan mungkin bisa digambar atau mungkin di foto. Ini sudah bagaimana? Sudah ya? Oh ya. Coba kita cek dulu ya. Ini saya mau apa? Soalnya. Oh iya. Tinggal Mbak, mejanya digeser sedikit aja untuk cari gambar yang kristal atau yang terlihat besar-besar. Oke, sudah sesuai. Ini bisa difoto atau digambar ya, silakan nanti untuk pembuatan laporan Aminum Solani ya.
Sudah, ambil apa Mas? Ambil maiki. Tadi apa ambil maiki itu? Tadi jagung ya. Sudah, kita pintar ini ya, lihat mikroskop. Oke, sudah sesuai ya. Pasti jagung ada tadi bentuk kristal, virusnya juga sesuai. Silakan bisa digambar atau difoto nanti untuk melengkapi laporan. Mas Pas foto dulu untuk melengkapi laporan datanya. Kalau sudah, masing-masing bisa mengambil sampel yang lain. Sampelnya nanti berapa ya? Ya, silakan dicek gantian. Itu dimatikan dulu, jangan dinyalakan lama-lama. Yuk gantian, Mas Pas silakan sampel. Udah difoto dulu. Difoto dulu. Difoto dulu. Sudah difoto dulu? Sudah? Yang ini? Difoto ya. Oke, difoto dulu. Kalau nggak difoto digambar juga nggak apa-apa. Nanti untuk melengkapi di laporan resmi ya. Kita lebih mudah ya kalau untuk ada teknologi kita lebih mudah untuk membuat laporan di foto. Sudah, Mas Pras? Sudah ya? Oke, gantian tukar sampel. Nanti yang sudah disiapkan, gantian ambil lagi yang lain. Sekarang dari Mbak Andini, Mas Pras, Mbak Rina. Cek, ambil apa punyanya Mbak Rina? Main Mas Pras, ambil apa? Oh, kritisi. Ya, kalau Mbak Andin? Manilo, ya, silakan. Cek gantian, sudah 4 sampelnya. Diambil dulu sampel yang tadi ya, yang sudah selesai. Ada kesulitan, kalau sudah diselesaikan ya. Ada yang mau ditanyakan dari praktikum ini? Boleh sambil bertanya, kita diskusi. Sudah dapat ya? Oh iya, sudah akses dulu. Ini ambil apa Mbak? Ini hanya main situ. Minum medis ya. Besaran berapa ini? Besaran berapa Mbak? 40 kali. Sudah sesuai, ada tulisannya ya, virusnya sudah sesuai ya. Oke, sudah kok cepat sekali nih ya. Iya, difoto dulu. Cek dulu foto atau mau ditulis digambar juga nggak apa-apa. Foto dulu nanti untuk membuat laporan. Mas Pras sudah ya. Ini iya. Gimana Mbak Andi? Benar ya Mas Pras. Ada kesulitan? Tidak fokus atau sudah? Ambil apa ini Mbak? Kan ini bentuknya rompang ya, itu yang dicek itu bentuknya kita bisa lihat rompang. Ini beda sama maidis ya. Makanya kalau yang manual itu bentuknya rompang, yang maidis bulat-bulat. Tapi bentuk bilusnya hampir sama seperti yang silakan digambar atau difoto. Kita punyanya Mas Pras. Ambil apa tadi? Revisi ya. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Pakai besaran berapa Mas Pras? 40 kali 10 ya. Udah bisa difoto. Habis foto nanti untuk membuat laporan. Foto dulu. Yang lain ada mahasiswa yang belum membuat? Mbak Kusila sudah Mbak Nina. Ya Mbak Nina udah apa? Mbak Nina sampai apa? Ya, silakan. Maniko, sampel maniko dari Mbak Nina. Tidak ada kesulitan ya, mudah ya.
Yang lain ada yang ditanyakan kesulitan hari ini, praktek hari ini? Sudah ya. Ada kesulitan tidak ada? Kalau sudah difoto-foto semua, mungkin bisa dimatikan ya. Kita dulu sambil menunggu nilai yang belum ini, yang belum ya. Gimana? Oh sudah, oke, dulu ya. Ya, Mbak Nina silahkan difoto dulu hasilnya. Hasilnya difoto dulu atau mau digambar. Sudah ya? Oke, kalau sudah ada pertanyaan? Belum ada ya, alhamdulillah ya. Kita bisa menyelesaikan praktikum hari ini ya. Soalnya dulu dimatikan mikroskopnya, lampunya dimatikan. Ya silakan duduk. Kita bisa membedakan. Ya, yang penting kita harus bisa membedakan baik secara makroskopis ataupun mikroskopis, itu yang penting ya. Karena tadi kita cerita bahwa banyak penyalahgunaan ya dari sampel-sampel yang ada ini, karena kan digunakan untuk misalnya untuk dengan membantu atau dan tambahan di sediaan tablet ya, juga disediaan yang lain misalnya untuk apa namanya selain pembuatan sediaan sil juga bisa buat sediaan cair ya untuk emulsi atau suspensi ini sebagai dan tambahan ya. Oke, ada pertanyaan terkait hari ini? Belum ada ya. Jadi kita sudah belajar sesuai dengan kontrak RPS pada pertemuan ketiga, kita belajar untuk mengidentifikasi secara makros dan mikros amilum ya, beberapa amilum yang ada yang digunakan dalam sediaan farmasis ya, juga mungkin amilum yang berbeda di pasaran ya. Kalau kita sebagai seorang farmasis harus bisa membedakan dari masing-masing amilum baik secara makros ataupun mikroskopis. Kemudian untuk tugas hari ini ya sudah difoto semua, sudah ya. Kalau sudah difoto semua, nanti silakan dibuat laporan ya, dibuat laporan untuk apa namanya dikumpulkan minggu depan. Silakan laporan bisa kita ketik seperti biasa. Format laporan sudah kita berikan ya, ini sudah saya berikan. Kemudian gambar-gambar tadi dengan bisa edit ya, kemudian ditata di Word ya, di Word, kemudian bisa dimasukkan ke dalam laporan ya, sehingga ada gambar-gambar foto dari hasil praktikum ya. Oke, sudah bisa semua membedakan amilum ya, sudah bisa ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan minggu depan ya, untuk pertemuan minggu depan sesuai dengan pola RPS dan jadwal yang sudah didapatkan, kita belajar polio ya. Nanti silahkan dicari ya untuk daun-daun sesuai dengan bentuk praktikum. Ada 8 daun yang akan kita gunakan untuk praktikum ya. Ada daun jati belanda ya, kemudian daun salam ya, kemudian daun jamu biji, kemudian daun sirih ya, kemudian daun apa lagi yang untuk praktikum? Daun apa lagi? Prosedurnya daun kumis kucing ya, daun kumis kucing, kemudian ada daun apa lagi? Daun apa lagi? Daun sabar juga tidak apa-apa kalau ada daun sabar ya. Nanti silakan dilengkapi daun-daunnya, nanti sequence-nya bisa berkoordinasi ya, pembagian tugas yang harus dibawa untuk minggu depan ya. Dibawa simplisia dalam bentuk kering. Sudah dalam bentuk kering, kemudian diserbuk ya, di blender, di rumah punya ya blender yang jadi dulu. Nanti kita gunakan untuk identifikasi secara makros dan mikros. Jelas tugasnya minggu depan? Sudah ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, terima kasih atas kehadirannya Mas buat semua. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa minggu depan harus menumpuk laporan ya.
Oke, tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga diberikan keselamatan sampai di rumah. Ya, doa mulai. Doa selesai. Baik, karena kita sudah selesai hari ini untuk praktikum identifikasi makros dan mikros amilum, ya. Saya Riri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you.